Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung,
Saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengerahkan fokus kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Dan kami mau menikmati Engkau ya Tuhan di dalam hadirat-Mu lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Kuduskanlah kami ya Bapa, ampunilah kami, supaya saat ini oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami dipandang kudus dan layak di hadapan Bapa. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar ketika kita berada di dalam Yesus, itu artinya Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan yang harus kita ingat, dan ini penting, kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Efesus 1 mulai ayat 4 kalau kita baca, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudaraku, perhatikan ini, Allah memilih kita untuk tak bercacat di hadapan-Nya. Ini yang harus kita ingat di sepanjang umur hidup kita. Kita tidak boleh bercacat di hadapan Allah. Sebab persoalannya adalah manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga akibat dosa itulah firman Tuhan katakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hidup manusia sudah tidak lagi sempurna seperti ketika diciptakan oleh Allah pada mulanya. Saudaraku, Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, maka ada begitu banyak orang berpikir kalau sudah dibenarkan berarti sudah tidak perlu berjuang lagi. Dan nanti kalau mati pasti masuk surga. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita bisa disesatkan oleh pemikiran kita yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena setelah dibenarkan, berarti kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Pertanyaannya sekarang, masih berbuat dosa atau tidak? Ini yang harus kita sadari. Sebab kita masih hidup di dunia ini. Dan dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan akan selalu berusaha untuk menawarkan kenikmatan hidup dunia ini supaya kita menikmatinya. Dan pada akhirnya kita akan hidup sama seperti dunia. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Saudaraku, orang yang hidup serupa dengan dunia, maka ia akan hidup bersahabat dengan dunia, hidup dalam percintaan dengan dunia, hidup mengikatkan hatinya dengan dunia. Pada akhirnya, orang yang memiliki cara hidup yang demikian menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Karena firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Itulah kenapa firman Tuhan juga mengatakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau kita mengasihi dunia, berarti kita tidak bisa mengasihi Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengasihi dunia ini, berarti kita tidak bisa mengasihi Allah. Kenapa demikian? Karena mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati. Kita tidak boleh mendua hati. Saudaraku, ketika kita mengerti kebenaran ini, seharusnya kita sadar bahwa sekalipun kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, bukan berarti kita bisa masuk surga secara otomatis. Jadi sekalipun kita dipilih oleh Allah, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang. Berjuang untuk hidup tidak bercacat di hadapan Allah. Karena memang firman Tuhan katakan kita tidak boleh bercacat di hadapan Allah. Nah, kalau kita masih berdalih dengan alasan, bukankah firman Tuhan berkata oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus? Ya memang benar. Kita telah dibenarkan di dalam Yesus. Tetapi yang perlu kita ingat, saudaraku, setelah dibenarkan di dalam Yesus, maka kita tidak boleh berbuat salah lagi. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Supaya kita tetap kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Itu tujuannya. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah setelah dibenarkan di dalam Yesus, kita tidak langsung diangkat oleh Yesus ke surga. Perhatikan itu, kita tidak langsung diangkat ke surga, karena pada kenyataannya sampai saat ini, kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, itu artinya kita masih harus terus berjuang untuk menjaga hidup kita, supaya tetap benar, tetap suci, tetap kudus, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ini menjadi perjuangan yang sangat berat. Dan satu hal yang harus kita pikirkan dengan serius, kalau kita masih berbuat dosa, lalu waktu Tuhan tiba bagi kita dan hidup kita ditemukan tidak sama seperti Yesus, artinya hidup kita tidak ditemukan sempurna, hidup kita tidak ditemukan dalam keadaan tidak bercacat di hadapan Allah. Sebaliknya, hidup kita ditemukan masih dipenuhi dengan dosa, maka seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Sekali lagi saya ulang, upah dosa ialah maut. Ini yang mengerikan, ya, ini yang mengerikan. Itulah sebabnya kita sekarang seharusnya sadar mengapa firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pertanyaannya, kenapa sedikit yang dipilih? Karena setelah ditebus di dalam Yesus, perhatikan ini, setelah ditebus di dalam Yesus, hanya sedikit orang yang mau berjuang untuk menjaga kesucian hidupnya, supaya tetap tidak bercacat di hadapan Allah. Karena panggilan kita supaya tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi setelah ditebus, hanya sedikit orang yang mau berjuang untuk tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau saat ini kita tidak mau menjaga kesucian hidup supaya tidak bercacat di hadapan Allah, maka ketika waktu Tuhan tiba, kita tidak akan diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya di dalam kerajaannya. Kenapa? Karena hidup kita tidak kudus seperti Allah yang kudus, yang telah memanggil kita di dalam Yesus, yang telah membenarkan kita di dalam Yesus. Karena setelah dibenarkan, kita berbuat dosa lagi. Dan harus kita ingat, tidak ada lagi penebusan dosa untuk yang kedua kalinya, saudaraku. Jadi sekarang kita harus sadar, apapun alasannya, kita sudah tidak boleh lagi hidup berbuat dosa. Kalau kita ada berbuat salah, kita harus minta ampun dan kita harus bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi dalam kesalahan yang sama. Supaya hidup kita terus ditemukan tidak bercacat di hadapan Allah.
Saudaraku, oleh sebab itu saya harus katakan di akhir renungan ini, tinggalkan dunia ini. Pergunakanlah waktu hidup yang masih Tuhan berikan saat ini untuk hidup benar-benar kudus di hadapan Allah. Sampai waktu Tuhan tiba bagi kita semua, supaya kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga dan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena oleh firman-Mu ya Tuhan kami disadarkan. Kami harus terus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kami, menjaga kekudusan hidup kami, berjuang untuk terus hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Supaya kehidupan kami boleh ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Bapa di sorga. Kami mau mempergunakan sisa waktu hidup kami di dunia ini untuk menjaga hidup kami terus berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati hidup kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.